Ini sayur favorit semua orang Indonesia ya, rata-rata dia dijadiin tumisan, apalagi kalau bukan kangkung. Hari ini akan kita kupas tuntas. Selamat datang di Wednesday Wisdom. Selamat datang kembali di Wednesday Wisdom, di mana kita bisa belajar dari kebijaksanaan alam. Nah, hari ini kita akan cerita seputar kangkung, dari mulai cara nanam, cara ngerawat, sampai cara panen. Ya, buat teman-teman yang baru melipir ke channel kita, bisa langsung subscribe atau juga follow Instagram kita @kebunkumara. Oke, yuk langsung kita bahas. Nah, kangkung ini dia tuh bisa disemai dari benih. Nah, kalau mau benihnya sebenarnya bisa tinggal beli online ya. Nah, jadi caranya gampang banget. Dia bisa disemai langsung di pot, atau kalau mau langsung di lahan kayak gini sebenarnya bebas banget. Jadi tentuin aja wadahnya. Kita juga sempet sih ngebahas tentang beberapa wadah untuk nyemai kangkung di video series Berburu pada Alam. Jadi nanti bisa dicek. Nah, kalau mau panen sebenarnya gampang banget, tinggal digunting aja. Kalau misalkan digunting, ini kita bisa panen sampai 2-3 kali panen lah. Nanti untuk panen ketiga, biasanya pertumbuhannya udah nggak terlalu maksimal, jadi idealnya ya langsung aja dipanen, dicabut dari akarnya. Nah, biasanya itu kita panen kalau udah 30 sampai 40 hari, tergantung maunya daun yang muda atau sedikit tua, itu tergantung preferensi ya. Tapi biasanya kita kalau nanam di wadah kecil juga, kita biasanya 20 hari tuh udah panen, karena kita panen baby kangkung. Terus kalau kangkung ini sukanya apa sih dia? Nah, kebutuhan matahari dia itu sebenarnya dia suka banget matahari sekitar 3-6 jam. Jadi partial sun. Tapi kalau teman-teman adanya full sun, mau ditanam di bawah matahari full sun 6-8 jam, itu juga bisa. Tapi kalau berdasarkan pengalaman kita, kalau kita nanam di full sun, itu tuh nanti daunnya rada kayak kuning-kuning gitu deh. Jadi biasanya kalau partial sun dia ya lebih oke, kayak lebih hijau gitu. Terus kalau kebutuhan air dia, karena sebenarnya dia itu kan tanaman rawa ya, jadi dia tuh suka banget air. Jadi kalau misalkan mau disiram, dia sehari sampai sehari itu 2 kali gitu ya, pagi sama sore, karena dia suka banget kalau kondisinya itu lembab. Jadi sebenarnya ini kangkung tuh mudah banget ya dipanen, mudah banget dirawat, ditanam, sama waktu panennya juga cepet. Jadi ini salah satu sayur yang harus ada di rumah. Tuh. Oke. Tadi kita udah sempat jelasin singkat ya, kalau menanam kangkung itu ada 2 cara. Jadi bisa kita tarik garis lalu kita semai, atau bisa juga ya kayak biasa kita nyemai benih, jadi dilubangin, nyemai 1-2 benih di dalamnya. Itu tergantung area tanam yang dimiliki teman-teman. Kalau kita nanam dalam pot itu kan bentuknya bulat ya, agak sulit juga narik garis gimana kalau dia bentuknya bulat. Jadi biasanya ya udah tinggal dibikin lubang-lubang aja di potnya, terus semailah si benih kangkung di dalamnya. Tapi kalau ada area yang cukup luas di mana kita bisa narik garis, kalau kita di Kebun Kumara dan aku pribadi kalau di rumah aku selalu pakai cara itu karena lebih gampang, panennya juga lebih mudah gitu. Nah, di sini udah ada aneka tanaman. Ini bayam Brazil, sengaja ya emang aku nanam banyak karena dia gampang banget. Vrem itu semua bayam Brazil. Sisanya udah ada terong, cabe, kenikir, dan ini tanaman bunga kita satu lagi, celeome. Sebenarnya ngomongnya gitu sih, cuma kita ngomongnya celeome aja karena tulisannya gitu. Oke, nah kelihatannya kan kayak udah nggak ada tempatnya. Oh, mau nanam di mana nih si kangkung? Nah, kita akan narik garis memanfaatkan ruang yang tersedia. Kenapa? Karena kangkung nggak terlalu butuh banyak ruang. Jadi kita bisa narik garis nih, di mana? Kita bisa narik garis di sini. Oke, lalu kita lanjut tarik garis di sini. Jadi aku emang sengaja memanfaatkan area apa ya nih ya, pinggir dari bedengnya, dari pembatas bedeng ini. Kita nyemai di situ, jadi dia akan tumbuh di pinggir-pinggir sini. Ini namanya memaksimalkan ruang yang ada untuk mendapatkan keberagaman panen.
Pegono. Nah, satu lagi dari sini kita bisa narik garis lagi. Sip, garis sudah ada. Garis sudah ada, sekarang kita semai. Yuk, kita semai aja ya. Nah, seperti biasa, kalau habis nanam apapun itu harus langsung disiram. Jadi kalau cuacanya kayak sekarang nih, kayaknya kok mendung, agak gelap, mungkin mau hujan, tetap aja disiram karena kadang-kadang kan nggak jadi hujan, gitu ya. Jadi untuk memastikan dia mendapat kebutuhan airnya, kita siram aja langsung setelah kita semai atau kita tanam di kebun. Kalau di kebunku, aku nanam kangkung tuh di mana-mana sebenarnya dan sengaja aku selip-selipin. Jadi enaknya kangkung dia tuh bisa langsung disebar, jadi disemai benihnya itu di lahan. Jadi nggak perlu kita semai dulu di mana, habis itu kita pindah tanam, itu nggak perlu. Jadi benar-benar langsung disemai di tempat akhir yang emang pengen kita panen di situ. Gitu ya, jadi nggak ada proses pindah tanam sama sekali. Nah, di kebun aku emang sengaja kita menggunakan area-area yang nggak kepake buat tanaman lain, kita manfaatkan garis, kita tarik garis dan kita semai kangkung di situ. Contohnya area ini. Ini ada kangkung-kangkung yang kelihatannya kayak mati, padahal enggak ya. Ini tuh karena kita baru panen, makanya dia pendek-pendek. Ini sengaja nih satu garis ini kangkung semua nih. Ya habis kita panen ya kan. Terus sampai sini. Jadi dia ngikutin bentukan pembatas bedeng kita sengaja. Lalu di sini juga aku nanam kangkung di ujung bedeng. Ini waktu itu kenapa nggak sampai sana? Karena kehabisan benihnya. Tapi harusnya tuh sampai sana kan biar bagus gitu ya. Jadi seakan-akan di bedengnya tuh ada pembatas
yang bisa dipanen. Nah dia tuh enaknya kalau bisa ditarik garis, jadi dia bisa ngikutin bentuk apapun bentuk bedeng yang kita miliki, dan karena dia itu akarnya tuh nggak butuh ruang yang banyak gitu loh. Jadi dan dia kan dipanen setelah 40 hari, akarnya tuh nggak butuh kayak tempat yang luas untuk dia subur. Jadi kalau ruangnya sempit disatukan dengan tanaman lain itu nggak masalah. Jadi di bedeng ini kita buat kayak semacam border pembatas dari kangkung. Lalu di bedeng ini juga ini ada area kosong karena terong kita kan belum besar. Terus di pojok ada sereh. Tadi itu ada area kosong tuh, belum ada bibitnya. Nah, di sini kita narik tadi 3 garis gitu ya. Habis itu kita semai. Ini emang udah banyak dipanen juga, makanya kan kelihatannya kok kayak gundul-gundul gini, itu karena udah banyak dipanen. Jadi tadinya kita narik garis di sini. Nah, enaknya kangkung tuh gitu. Jadi kangkung itu bisa disemai langsung di lahan dan bisa menyesuaikan dengan tempat ruang yang ada. Dan karena dia nggak terlalu butuh ruang yang besar untuk akarnya, ya diselip-selipin aja. Bisa ditanam satu-satuan lubang plung-plung gitu, atau bisa ditarik garis sesuai ketersediaan benih teman-teman sama preferensi metode mana yang paling nyaman aja buat nanti dipanen. Wisdom dari episode kangkung kali ini adalah ternyata tuh alam tuh baik banget ya. Dia maksudnya menyediakan hal yang mudah, yang gampang dan cepet dipanen. Jadi nggak semuanya tuh harus panen lama gitu kan. Kalau misalkan di-compare sama buah-buahan yang harus nunggu waktu lama, tapi ternyata dia menyediakan juga untuk orang-orang kayak kita yang butuh waktu panen cepet, tanaman-tanaman yang mudah untuk dirawat dan dipanen secara cepat gitu. Semoga teman-teman juga bisa memetik ya kebijaksanaan alam yang lainnya dari episode kali ini. Oke, udah kita kupas tuntas semuanya. Jangan lupa dipraktekkan di rumah masing-masing ya. So, that's Wednesday Wisdom. See you next week.